Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imaratul Hafizoh dengan NPM 24781074. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat demonstrasi aplikasi yang telah saya buat untuk kebutuhan proyek dari mata kuliah pemrograman SQL 2. Jadi, pada proyek kali ini di sini saya sudah membuat aplikasi sistem inventaris perkebunan di Politeknik Negeri Lampung dengan tujuan supaya di inventaris ini ada apa namanya itu peminjaman, pengembalian, lalu pencatatan barang, terus laporan barang yang ada di perkebunan gitu. Jadi menyediakan untuk mahasiswa yang tadinya tidak punya alat atau tidak punya apa, itu bisa meminjam barang di inventaris perkebunan tersebut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya yang sudah saya buat. Di sini untuk mahasiswa itu bisa mendaftar nah, di sini bisa mendaftar untuk yang belum punya apa namanya itu datanya. Di sini bisa mendaftar username, NPM, password, lalu ada nama lengkap, program studi, di sini teknik perkebunan, agribisnis, lalu ada budi taman, lalu masukkan nomor telepon, alamat, lalu ketik daftar sekarang. Oke, karena di sini saya sudah mempunyai username-nya, maka kita masukin saja di sini username-nya. Ima. Oke. Tuh. Oke. Di sini saya sudah masuk di dashboard mahasiswa ya. Nah, di dashboard mahasiswa itu ada yang namanya sidebarnya itu ada katalog barang, lalu ada kategori, lalu ada peminjaman, riwayat, pembayaran, profil saya, dan kartu mahasiswa. Nah, di sini itu di dashboard mahasiswa itu di sini ada keterangan di sini untuk menunggu persetujuan admin, lalu ada rating, lalu disetujui atau dipinjam, lalu ada total pinjam yang sudah dipinjam oleh mahasiswa tersebut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk katalog barang. Nah, di katalog barang itu ada yang namanya kategori. Kategori itu seperti alat kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di alat kesehatan dan keselamatan kerja itu ada apa aja sih? Nah, di sini kita bisa klik lihat barangnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada barangnya yaitu APD lengkap praktikumnya. Di sini lalu kita cari lagi misalkan bibit, lalu ada di sini ada apa lagi? Ada alat penyemprotan. Misalkan nih, di sini kita akan mencari apa namanya itu bibit. Nah, di sini ada bibit dan benih. Kita akan lihat barangnya. Nah, di sini ada bibit kelapa sawit dan bibit kopi Arabica organik. Ketika mahasiswa membutuhkan bibit kelapa sawit, maka langsung saja mahasiswa bisa pinjam atau membeli. Karena kalau untuk bibit kelapa sawit ini kan masuknya tuh ke yang nggak bisa dipinjam gitu. Jadi untuk bibit kelapa sawit dan bibit kopi Arabica organik itu bisanya dibeli, tidak dipinjam. Oke. Jadi untuk yang lain itu ada misalkan alat penyemprotan. Nah, alat penyemprotan itu ada selang sprayer. Jadi ini bisa kita pinjam. Nah, di sini tanggal pinjamnya tanggal 25, lalu tanggal kembaliannya misal tanggal 28. Lalu catatan tambahnya opsional. Lalu ajukan peminjaman. Nah, di sini ada notifikasi yaitu peminjaman telah berhasil diajukan, menunggu persetujuan admin. Jadi mahasiswa ini ketika mau meminjam itu
membutuhkan persetujuan admin dulu. Karena apa? Karena supaya admin itu bisa melihat stoknya ada atau tidaknya. Jadi kalau misalkan langsung saja berhasil, maka kita apa namanya itu admin nggak tahu, karena admin nggak tahu stoknya itu masih ada atau enggak. Jadi admin bisa approve atau enggaknya peminjaman atau pembelian tersebut. Oke, langsung saja kita menjelaskan juga untuk yang di admin, supaya kita bisa tahu. Nah, selamat datang admin. Nah, jadi di sini untuk dashboard admin ya. Di sini untuk dashboard admin itu ada apa aja? Ada barang, kategori, supplier, barang masuk, barang keluar, peminjaman, pengembalian, pembayaran, mahasiswa dan laporan. Nah, untuk yang sudah tadi mahasiswa pinjam itu akan masuk di peminjaman sini. Nah, tadi ya Imaratul Hafizoh itu meminjam selang sprayer ya. 25 tanggal pinjamnya tanggal 25 tanggal bulan 6 2026, keperluannya opsional. Nah, di sini mahasiswa admin itu bisa approve hapus atau delete. Jadi kalau misalkan masih ada stok itu admin bisa approve terlebih dahulu sebelum mahasiswa datang ke lokasi inventaris tersebut. Nah, di sini bisa berhasil dipinjam ya. Coba kita lihat di dashboard mahasiswa, apakah muncul di sini? Oh, di sini di riwayat. Nah, di riwayat itu mahasiswa bisa melihat apa yang tadi mahasiswa pinjam, yaitu selang sprayer 1 buah, lalu statusnya dipinjam dan bayar. Nah, kalau udah kayak gini, itu artinya mahasiswa langsung bayar, baru nanti ke tempat. Di sini pilihannya itu ada pilihan pembayarannya itu ada transfer bank, QRIS, dan tunai. Jika mau transfer bank, mau tunai, langsung saja di sini misalkan ke tunai itu bisa ke tempat inventaris perkebunan tersebut, lalu apa namanya itu bukti foto sudah membayar uang tunainya, lalu bayar sekarang. Nah, sudah ya. Jadi mahasiswa sudah membayar. Jadi tinggal minta persetujuan admin. Jadi kita akan lihat di pembayaran apakah masuk. Nah, di sini Imaratul Hafizoh selang sprayer 25.000 tunai, bukti tidak ada. Jadi misalkan belum ada buktinya itu akan muncul juga di admin itu tidak ada. Jadi kalau misalkan tidak ada bisa di sini untuk tidak approve. Nah, karena untuk bukti pembayaran itu harus jelas ya. Jadi kalau misalkan tidak ada file pembayaran atau tidak ada bukti pembayaran maka ditolak. Tapi kalau misalkan sudah ada bukti pembayaran kita akan approve. Jadi di sini kita juga bisa edit ya, yaitu fitur CRUD-nya, create, read, lalu itu. Nah di sini bisa edit ya. Siapa tahu telat apa itu mahasiswanya lupa untuk ngumpul file lalu datang ke inventaris, maka bisa saja diedit. Oke. Lalu sudah di katalog barang, kita akan ke pembayaran sudah tadi ya. Di sini ditolak statusnya ya, tadi karena admin sudah menolak. Kalau misalkan admin setuju, misal sudah, jadi oke. Lalu untuk fitur profil saya. Nah, di profil saya ini, profil mahasiswa ini, kita bisa melengkapi data-data yang sekiranya kurang lengkap atau itu foto atau dan lain-lain. Nah, setelah profil saya sudah dilengkapi, itu nantinya akan mahasiswa akan mendapatkan kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda peminjaman di sistem inventaris perkebunan tersebut. Nah, masa berlaku kartu itu Juni 2008 yang nantinya ini berguna juga untuk meminjam apa namanya itu di inventaris barang tersebut. Oke, sudah di dashboard mahasiswa kita akan
Oke, jadi di dashboard admin itu ada apa saja? Jadi di dashboard admin itu ada barang, barang yang tadi muncul di dashboard mahasiswa ini, itu munculnya bisa diedit di sini. Misalkan nih, kita edit peralatan, misal kita ganti di pupuk misalkan. Lalu kodenya kita ganti jadi 3, kita tambah satu kata, stoknya jadi 15, harganya segitu. Kita update. Nah, berhasil ya. Untuk edit berhasil, lalu untuk misalkan kita akan mengetes delete. Kita delete, hapus ya. Di sininya juga pun kita akan cek apakah kehapus. Kehapus ya. Di sini sudah tidak ada pisau tersebut. Lalu di sini bisa tambahkan barang, misalkan kita mau menambahkan barang alat kesehatan kerja, lalu ada ininya, misal kita isi nih nama barangnya misalkan apa namanya itu, helm safety misalkan, helm safety untuk biasanya untuk prodi apa ya. Nah, stoknya itu kita isi aja di sini 10 lah ya. Lalu harga sewanya helm safety itu berapa ya? 20.000 misalkan. Di sini kita kosongkan saja filenya. Ini kita juga kosongkan saja. Coba kita simpan. Apakah bisa? Nah, sudah muncul ya. Tapi kita lihat juga di mahasiswa. Apakah ada? Nah, ada ya. Artinya CRUD yang ada di apa namanya itu? Di admin itu ada. Artinya di mata kuliah SQL ini, untuk project SQL ini sudah ada di CRUD-nya. Lalu di sini ada kategori yang sudah tadi ada ya di sini. Lalu ada supplier. Supplier ini nih seperti yang menyediakan PT-PT yang apa namanya itu untuk barang-barang tersebut. Lalu ada barang masuk, apa saja sih barang masuk tadi? Nah, di sini kita bisa tambahkan barang masuk itu apa saja. Kita coba ya. Misal egrek panen. Pilih suppliernya PT Sania Jaya. Tanggal masuk 25, jumlah misal 80. Keterangannya nggak usah diisi aja. Lalu kita klik simpan. Barang masuk ditambahkan. Apakah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. Lalu ada peminjaman. Tadi siapa saja yang sudah meminjam di sini, kita bisa create lagi, approve. Lalu kita bisa edit apakah kesalahan nama dan kita bisa delete. Oke. Berhasil ya semuanya. Lalu ada pengembalian di sini. Jika mahasiswa itu mengembalikan barang di sini, itu bisa apa namanya itu? Misalkan nih Imaratul Hafizoh. Nah, kondisi barangnya misalkan Imaratul Hafizoh ini mengembalikannya itu dalam keadaan hilang. Artinya mahasiswa di sini suruh ganti rugi. Jadi di sini pengembalian barangnya munculnya di sini hilang. Artinya nanti mahasiswa Imaratul Hafizoh itu ganti rugi. Lalu ada pembayaran ya. Tadi itu si Imaratul Hafizoh. Lalu mahasiswa, siapa saja yang sudah mengakses aplikasinya. Nah, lalu ada laporan. Laporan ini itu untuk laporan apa saja yang ada di apa namanya itu? Laporan data barang yang ada di inventaris perkebunan. Maka kita langsung saja cek cetak PDF apakah berhasil. Di sini ya. Tuh hasilnya. Oke, kita simpan saja. Apakah jadi? Kita simpan. Oke. Jadi ya, ini file PDF-nya. Oke, sekian
demonstrasi aplikasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.